Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas pengertian dan prinsip kerja magnetik kontaktor. Apa namanya? Di sini kita saling sharing gitu. Saya juga ngundang teman-teman saya. Ini sekalian nge-zoom ya, jadi saya rekam juga. Ini video pertama saya untuk menjelaskan materi tentang electrical engineering. Langsung dimulai aja ya. Nanti setiap videonya di deskripsi akan saya buatin per menit bahas ini, menit sekian bahas ini, menit sekian bahas ini. Jadi yang emang udah mau apa namanya itu mau cuman materinya aja udah saya skipin per menitnya sekian atau mau simulasinya aja cara kerjanya bagaimana udah ada di situ. Nanti info lengkapnya ada di description box. Di sini kita bahas dari prinsip kerja kontaktor ya. Kontaktor itu biasa juga disebut MC, magnetic kontaktor, ada yang juga menyebutnya kontaktor langsung. Prinsip kerjanya itu sama seperti relay. Jadi kalau relay itu buat satu fasa, kontaktor ini buat 3 fasa, walaupun magnetic kontaktor juga apa ya, cara kerjanya sama lah gitu. Terus dalam kontaktor terdapat saklar yang dikendalikan secara elektromagnetik. Pada suatu kontaktor terdapat beberapa saklar dengan jenis NO. Jadi di kontaktor teman-teman sering apa namanya dengar yang namanya NO, NC, NO, NC, NO itu normally open, sedangkan NC normally close, di mana dalam keadaan normal tidak berbeban, ya tidak terbeban, tidak memiliki tegangan, itu kondisinya open atau terbuka. Yang NC itu kondisinya sudah tertutup. Sebuah kumparan atau elektromagnetik, jadi di dalam sebuah kontaktor itu ada ada belitan coil ya, biasa disebut orang tuh nyebut coil ya. Nah, coil ya, lilitan, kumparan sama aja untuk mengendalikan saklar tersebut. Nah, di sini cara kerja ini. Apabila koil elektromagnetik diberikan sumber tegangan listrik AC 220, maka saklar pada kontaktor akan terhubung atau berubah kondisinya yang semula FF menjadi on, dan sebaliknya yang semula off menjadi on, dan yang sebaliknya itu pada saat on menjadi off. Nah, ini nanti fungsinya saklar NONC di sini. Untuk memahami prinsip kerja dapat dilihat dari gambar, nanti kita akan tunjukkan gambarnya. Kita langsung aja ya. Di sini bisa dilihat, jadi di coil itu ya, di coil itu simbol alamatnya itu A1 A2. A1 itu buat fasa, A2 buat netral. Untuk NO-nya itu ada 3, 4, 13, 14, 23, 24. Lalu ada 21, 22 yang NC, ada 41, 42, dan seterusnya tergantung dari pabrikan si kontaktor itu dibuat. Nah, langsung kita masuk ke prinsip kerja dari kontaktor. Nah, tadi kan udah dibahas nih, sering yang ada yang bilang NO, NC, NO, NC itu apa gitu. Nah, ini bentuk dari kontaktor ya. Ini merek Schneider, bentuknya tuh beda-beda ya, setiap merek Mitsubishi, Schneider, itu beda-beda gitu. Tapi jangan terpaku kepada merek gitu, karena sama aja sih prinsip kerjanya gitu. Nah, di sini nih, di dalam sebuah kontaktor itu ini sumber ya, yang tadi saya bilang A1 itu untuk fasa. Jadi dalam sistem tegangan bolak-balik atau AC itu nggak ada yang dikenal dengan positif negatif ya. Itu kadang-kadang banyak yang salah tafsir gitu. Bukan positif negatif kalau kita tuh masuknya harus bolak-balik, tapi fasa dan netral. Tapi kalau DC ya itu ada positif ada negatif. Jadi ini adalah tegangan, buat tegangan ini adalah koilnya di sini. Nah, di sini adalah kontak utama. Ini adalah kontak utama ya.
Kontak utama itu maksudnya apa gitu. Kontak utama ini yang akan kita hubungkan ke beban. Contoh kita akan ke beban motor listrik. Nah, berarti kontak utamanya di sini. Ini adalah fasa R, ini fasa S, ini fasa T. Nah, ini tuh nanti masuknya instalasi tenaganya gitu loh. Nah, yang di sini adalah instalasi kontrolnya seperti itu. Jadi sinilah ada kontak bantu. Nah, ada kontak utama yang buat masuk ke beban dan di sini adalah kontak bantu gitu. Kontak bantu di sini ada NO. Nah, ini NO nih. 13 14 ini adalah NO. 13 14 ini adalah NO di mana pada kondisi tidak berbeban dan tidak bertegangan ya, tidak berbeban atau kondisi normalnya ini terbuka. Nah, beda sama ini yang pada kondisi normalnya adalah tertutup atau NC. Lalu sistem kerjanya gimana? Nah, ini sih maksudnya ini nih. Garis lurus ini maksudnya saklar ini dipengaruhi oleh ini. Apakah ini yang tadi saya bilang ini adalah koil. Pada saat sebuah tegangan masuk ke dalam koil, maka saklar ini yang aslinya buka menjadi nutup, yang aslinya nutup menjadi buka. Garis besarnya seperti itu. Lalu kalau pengen jelasnya nih untuk apa namanya? Apa sih, nah jadi bilang ini konstruksinya seperti ini. Ini adalah NO, ini ada NC. Nah, ini kontak utamanya di sini nih. 1 2 3, 1 2 3 di sini nih. Nah, 1 3 5 2 4 6 di sini. Nah, ini koil magnetnya A1 A2. Nah, ini bukan konduktor, ini adalah TOLR. Jadi, setelah konduktor akan dipasang thermal overload relay untuk pengaman beban. Ini biasanya untuk instalasi motor listrik seperti itu. Untuk saat ini teman-teman ada yang mau ditanyain enggak? Silahkan kalau mau nanya langsung open mic aja. Belum ada, Min. Oke. Nah, kita lanjutkan. Ya, ini sama ya. Ini tuh simbolnya sama seperti ini, cuman ini biasanya buat kita praktek ya. Kalau biasanya kan ada yang dibuat apa sih? Kayak miniatur gitulah tempat prakteknya di sini. Sama, aslinya sama aja kayak segini. Kita akan langsung ke pengaplikasiannya. Jadi paling sering yang kita pelajarin kalau kita kuliah pun paling sering di instalasi kontrol ya, yaitu kontrol untuk motor listrik. Jadi konduktor itu berfungsi untuk menjadi saklar 3 fasa seperti itu. Itu paling untuk materinya, kita akan langsung ke simulasinya. Simulasi kali ini kita akan menggunakan aplikasi FluidSim ya. Jadi kita akan mencoba yang sering banget ditanyain ya, gimana sih maksudnya pengunci gitu, itu apa gitu loh, maksudnya pengunci ya apa yang dikunci gitu. Nah, kita bakal lihat ya, ini kita namain on, contoh ini adalah tombol on biar jelas, belum saya namain on 1. Nah, ini K1. Jadi ini adalah simulasi walaupun ini bukan seperti ini aslinya ya. Tapi karena di FluidSim tidak bisa mensupportnya, kita ke sini. Anggap aja ini adalah fasa, ini adalah netral ya. Nah, di sini adalah tombol off di sini ya, atau ini bisa off, bisa on di sini. Nah, pada saat nanti tegangan masuk ke tombol push button on, push button kan kalau ditekan sekali, ditekan gitu, terus kita cabut lagi kan itu buka gitu. Jadi hanya mengalirkan pada saat kita tekan push button itu. Nah, pada saat listrik nanti tegangan masuk ke push button 1, maka akan masuk ke sini juga nih, ke coil 1. Nah, pada saat coil 1 bekerja, maka yang tadi saya bilang, yang NO menjadi close, yang NC menjadi terbuka, seperti itu. Maka ininya akan menutup, seperti itu. Jadi, pada saat saya tekan on 1 di sini, pada saat kita akan tekan on 1, maka K1 bekerja yang akan menutup kontak bantu dari si K1 ini. 34 atau 13 14 atau 23 24 atau 43 44. Namanya seperti itu. Kita akan mencoba pada saat kita tekan on, ini di sini klik. Nah,
ini tuh hanya akan mengalir pada saat kita tekan nih. Saya tekan mouse di sini. Ini akan ngalir tapi pada saat kita lepas, plus gitu. Nah, tegangan itu di sini nggak ada gitu loh. Itu yang namanya pengunci. Maksudnya pengunci itu seperti itu gitu loh. Nah, maka tegangan akan mengalir ke K1 ke sini. Nah, nanti K1 akan bekerja, motor akan bekerja. Cara apa namanya? Garis simpelnya seperti itu gitu loh. Pada saat kita ini off-nya dilepas, nah pada saat dilepas maka semuanya hilang, kita masukkan lagi, nggak ada tegangannya. Jadi ini tuh hanya diklek sesaat doang, dipencet sesaat doang gitu. Kita tekan sesaat, kita coba lagi. Pada saat kita tekan on 1 kali, nah kita ini langsung lepas lagi, langsung buka kan. Pada saat kita tekan ada tegangan, kita lepas udah nggak ada tegangan. Maka K1-nya akan bekerja dan menutup kontak bantu K1. Nah, disinilah yang namanya pengunci. Seperti itu. Coba ya, kalau seandainya kita cabut ya, supaya kita lebih jelas ya, kita cabut, penguncinya kita buang, kita delete. Kita akan nyalain di sini. Kita tekan on-nya. Nah, K1 menyala, tapi pada saat kita lepas, ya udah gitu loh. Nggak akan menyala lagi, jadi sekali tekan doang doh. Seperti itu. Apakah bisa dipahami? Apakah ada yang mau ditanyakan? Silahkan open mic jika ada yang mau tanya teman-teman. Gimana? Apa jelas? Ada yang mau ditanyain? Mau pertanyaan, Min. Oke. Tadi kan dijelaskan soal pengunci ya. Nah, untuk pengunci tersendiri itu kan di kontraktor kan ada berbagai nomor tuh. Ya. Cara untuk menguncinya itu gimana? Maksudnya di nomor apa, di NC atau NO atau apa gitu. Terima kasih. Nah, setiap pengunci itu pasti NO. Setiap pengunci itu pasti NO. Itu pasti NO, nggak mungkin ini tuh pakai NC. Coba ya kita buat pakai NC. Kita akan mencoba membuat menggunakan NC. Kita salin dulu. Kita akan coba menggunakan NC. Ini kita cari ya di sini. NC. Kita masukkan di sini adalah K1 ya labelnya. Nah, pada saat kita on, nah, jadi nggak mungkin. Jadi kalau itu tuh nggak mungkin NC gitu loh. Pasti NO. Pasti NO karena kan jadi seperti mati nyala gitu loh. Jadi konduktornya tuh akan getar gitu loh. Karena nutup kan frekuensinya 50 Hz. Jadi 50 kali dalam 1 detik. Seperti itu. Nah, untuk menentukan angkanya ya sama aja mau pakai 13 14, mau pakai mau memakai 21 22 atau mau pakai apa gitu. Itu bebas gitu loh. Yang penting kontaknya NO gitu. Untuk mengetahui itu NO atau NC bisa pakai ohmmeter gitu. Kamu colokin ohmmeter di sini, pada saat tengahnya ditekan ya, itu akan terbuka gitu loh. Sedangkan kalau NC itu pada saat kamu tekan itunya yang di tengah-tengah itu ditekan, maka akan jadi NO seperti itu. Bisa dipahami nggak? Bisa. Ada yang mau tanyain lagi? Cukup? Izin bertanya. Ya, gimana Bre? Kalau kontaktornya lebih dari satu, penguncinya apakah sama atau beda? Nah, oke, kita akan menggunakan kontaktornya lebih dari satu ya. Ini request dari teman. Kita tinggal kopas di sini. Kok kelihatannya mudah sih? Emang gampang gitu. Tinggal main-main aja kayak gini tuh. Ini kan simulasi. Seandainya konduktornya lebih dari satu, 2 cukup ya.
Kita buat ini kontaktor 2. Ini K2. Nah, ini K2. Kita hubung. Jadi jangan pusing lah kalau perihal gini tuh, senang-senang aja gitu. Ini on 1. Ini adalah on 2. Nah, kita bakal cek di sini K1 akan dikontrol sama K on 1 ya. Ini akan mengaktifkan atau menyalakan atau mengoperasikan motor 1. Sedangkan on 2 dan K2 akan mengoperasikan motor 2. Udah ada ya bayangan kayak gitu, udah ada ya di pikiran gitu. Bayangin gitu, intinya ada motor, nanti kalau kamu tekan on 1, motor 1 bekerja, kalau kamu tekan K2, motor 2 akan bekerja. Paham nggak sampai sini? Paham. Paham ya, kita coba ya. Nah, pada saat kita tekan on 1, nah, yang akan bekerja adalah K1. Seperti itu. Pada saat kita tekan on 2, K2 juga bekerja. Seperti itu. Mudah kan? Jadi yang penting alamat ininya nggak itu loh, nggak salah gitu loh, nggak salah inputting gitu. Jadi nggak bisa kalau kamu mau nyalain motor 2 menggunakan ininya pakai labelnya K1 gitu. Itu salah gitu loh, nggak gitu konsepnya. Jadi harusnya kamu gunain K2-nya menggunakan ya K2 gitu. Karena apa? Karena kalau kamu menggunakannya ini adalah K1, seandainya nih saya mau pakai ininya K1, nggak mau pakai K2 gitu. Maka pada saat ini bekerja, ini langsung bekerja langsung. Jadi on ini nggak akan berfungsi. Dan jeleknya lagi, pada saat kamu tekan on ini, ya nggak bakal nyala. Karena penguncinya itu bukan dari K2, tapi pakai K1. Contoh nih. Contoh nih. Kita akan tekan on 1 nih. Ya kan langsung nyala. Karena menggunakan alamat dari sini gitu loh. Menggunakan kontak dari sini. Nah ini akan nggak berfungsi dengan adanya on ini gitu. Kecuali kamu pengennya gini. Kecuali pengen pada saat K1 bekerja, K2 juga ikut bekerja gitu. Ya kayak gini bisa gitu. Seperti itu. Jadi on ini nggak usah dipakai, nggak berfungsi gitu loh. Pada saat on ini digunain, nggak bisa tuh. Ya kan? Nggak bisa karena nggak dikunci gitu loh. Tuh, nggak dikunci. Jadi jangan sampai ininya salah alamat gitu. Mungkin karena terburu-buru masang instalasi salah alamat, tapi itu minim jarang sering terjadi kalau kamu paham konsep dari si kontaktor ini. Seperti itu. Nah, kalau dilihat dari poin-poin lagi ya, kan di sini udah jelas tuh. Untuk untuk nomornya kan udah jelas gitu loh. 13, 14, 21, 22 gitu. Yang belakangnya 3 sama 4 itu NO, yang belakangnya 1 sama 2 itu NC, seperti itu. Apa ada yang masih kurang jelas? Ada yang mau ditanyakan lagi? Ada yang mau ditanyain lagi nggak mengenai kontaktor? Cukup? Masih di mute semua, Bre. Cukup nggak? Kalau cukup saya akhiri. Cukup sekali. Cukup. Terima kasih. Cukup. Buat teman-teman yang pengen nanya, silakan tulis di kolom komentar atau pengen request pelajaran apa, tulis kolom komentar ya. Makasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.